What's up guys, kembali lagi di channel For Sale Not Sale. Dan kali ini gua memiliki sebuah Toyota Alphard tahun 2009 S yang Premium Sound. Buat kalian yang baru saja klik channel ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian kalau kalian suka ya sama channel ini. Tapi ditonton dulu aja, oke? Jadi sekarang kita akan ulas saja setelah bumper berikut ini. Oke, ini adalah Alphard 2009. Pasaran dari mobil ini itu masih di angka 300 jutaan. Kau pikir dong ya, 300 jutaan mau beli apa sih? Expander, Avanza, ya kan? Atau Alphard bekas, second ini. Oke, kalau kalian merekomendasikan mobil ini, ya kalian harus tahu dulu ini Alphard. Judulnya Alphard berarti kelasnya udah berbeda, ya. Yang pasti pajaknya akan lebih mahal, konsumsi bahan bakar lebih boros, spare partnya juga lebih mahal, kampas rem 2 juta, ya, ganti oli segala macam. Kalian bisa merasakan sendiri nanti kalau misalnya beli. Dan kebetulan unit yang kita tes ini yang dijual punya teman saya sendiri. Kalian bisa kontak-kontak pada deskripsi yang saya sediakan di bawah. Oke. Kita lihat mulai desain lampunya, grillnya. Ini yang facelift ya, 2009 ya. Kalau dibanding sama yang 2013-14 itu berbeda, cuman beda sedikit sih aksesoris gitu. Tapi kalau kalian lihat sih awam aja. Tapi sebenarnya sama aja sih, desainnya sama aja, nggak ada bedanya. Sensor ada 4 depan. Lampu ini sudah diganti ya, kristal multi reflektor. Grill seperti ini, chrome, logonya. Oke. Pokoknya ganteng lah, ganteng mobil ini. Bagian sampingnya seperti ini. Kita lihat bodinya ini 4 meteran ya. Karena ini bukan yang ATPM, jadi dia ground clearance-nya ini agak pendek. Kalau yang ATPM itu sekitar selisih 2 atau 3 cm lah, seperti itu. Dan kalau kalian beli mobil ini, kalian harus berpikir ulang 2 sampai 3 kali. Karena apa? Bodi mobil ini cukup bongsor, cukup panjang, dan cukup tinggi. Agak sulit kalau kalian punya mobil ini di gang-gang yang sempit. Dan gue rekomendasikan mobil ini buat kalian yang punya parkiran cukup lega, seperti itu ya. Kita lihat bodinya, electric sliding door sudah tersedia, cuman kayaknya kok rusak ya. Ya nanti kita bahas. Ban, dia memakai ban SP Sport 215 60 ring 17. Oke, mantap. Cukup oke sih dari bodi bagian samping ini, gak ada masalah ya. Kaca udah di cover 3M auto film. Tapi kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, kalian cek aja cover ini, kaca film ya. Bagian belakangnya biasanya ini rada mengembun ya untuk Alphard ya. Entah kenapa, mungkin dia agak terlalu panas untuk bohlamnya. Kemudian karena dia versi yang no ATPM, tidak ada emblem G atau S, tapi ini yang S ya, Premium Sound. Dan dia sudah tersedia kamera parkir di sini. Sensor juga ada, sensor parkir. Dia belum electric power back door.
Jadi membukanya ini masih manual loh. Masih manual nih membukanya. Cukup lega untuk bagasinya. Dan kita lihat di sini joknya belum di cover apapun, yang menandakan ini akan cepat kotor kalau nggak dibungkus sama kulit. Joknya 50-50. Kalian mau membawa 3 orang di sini bisa, 2 orang bisa, 3 orang disediakan headrest di tengah. Kalau mau 2 orang doang, disediakan armrest di tengah. So far oke. Untuk pelipatan jok dia ditarik ke atas ini ya. Ini seperti Innova cuman ada ke samping. Toolkit dan kawan-kawan ada di dalam. Cukup oke sih. Cukup lega. Entah kenapa electric sliding doornya ini kenapa ya? Oke. Karena dia bukan versi yang ATPM, jadi dia ini pengaturan joknya belum elektrik, jadi masih manual trik. Kalau yang versi ATPM itu atau yang langsung bawaan dari Jepang itu belum seperti ini ya. Ya seperti ini juga memang. Kecuali yang ATPM itu dia udah pilot seat, jadi semua pengaturan jok elektrik, kemudian joknya juga bisa dilapis ke kulit, dan ini belum dikulitin seperti itu. Ini seperti mobil gue R3 waktu itu yang gue beli bekas, belum dikulitin, ada tumpahan kopi, coklat pada nempel, akhirnya gue ke auto detailing seperti itu. Ini juga bisa sih ke coating ya, jadi mobil akan terasa seperti baru gitu cuy. Duduk di sini itu sangat enak sekali bro. Kalian harus coba mobil ini. Memang mobil seperti ini mengutamakan kenyamanan pada bagian penumpang belakang, bukan pada bagian supir. Kalau kalian beli mobil ini dan kalian nyetir sendiri, otomatis kalian akan disangka supir ya. Yang menarik di sini juga ada sunroof ya. Sunroof kaca ini bisa dibuka secara elektrik dari depan. Oke, so far sangat mewah. Meski ini tahun 2009, saya cukup emes dengan mobil ini, cukup baik. Dia tersedia soket untuk mengecharge di sini ya. Wow, oke, ada gantungan untuk belanjaan kalian, door pocket, side pocket, dan cup holder semua. Yang saya aneh kenapa electric slidingnya ini agak rusak sepertinya, atau saya agak kurang paham seperti itu. Tapi ya seperti inilah ya, kita lihat lantainya agak lega, sliding dari jok ini juga cukup panjang loh. Kok aneh ya? Oke lah, ya seperti itulah. Tersedia juga cup holder 2 buah di sini untuk naruh apa, sesuatu makanan, cemilan kalian. Terdapat armrest kanan maupun kiri, sangat nyaman banget pokoknya. Nyaman. Oke, ada entertainment di sini. Di sini juga ada entertainment system di sini. Untuk kalian menonton TV, kemudian lampu di sini, AC. Setiap kursi memiliki AC masing-masing, hand grip. Belum ada tray di sini ya. Gak terlalu penting sebenarnya sih. Kalau kalian udah pakai kaca film yang agak gelap, tray itu nggak terlalu penting. Beres untuk row kedua, kita ke bagian pengemudi. Oke, sekarang kita berada di bagian pengemudi. Duduknya di sini cukup proporsional, tapi tidak disarankan untuk kalian para eksekutif muda, orang yang benar-benar sukses untuk nyupir mobil ini. Anti megang setir mobil ini. Ini versi yang CBU atau importir umum ya. Jadi bahasa head unit ini bahasa Jepang. Kemudian sekarang kita nyalain aja deh, panas. Oke,
AC kita nyalakan. Beruntung AC di sini masih pakai tulisan Inggris seperti biasa, nggak pakai Jepang. Kalau Jepang agak menyulitkan. Kita lihat di sini luas sekali, ada hand grip di sini, ada 2 buah di sini ya. Ini untuk naik atau turun mobil. Ini untuk pegangan kalau kalian takut atau apapun. Setir dia sudah tilt, telescopic steering juga sudah. Dashboard it's okay, bahan material soft. Memang ada beberapa hard plastik tapi masih bisa ditoleransi. Kita melihat untuk memory seatnya ada di bagian sini, kemudian bagian door trim dia tersedia, kacanya sudah auto untuk semua kaca depan maupun belakang, kemudian ada electric retract ya, tapi dia belum bisa melipat sendiri, belum ada tombolnya di sini. It's okay. Saat kita mematikan atau menghidupkan mobil, dia akan melipat menutup sendiri untuk spionnya. Oke. Setir dilapis dengan kulit, ditambah dengan aksen kayu, kemudian beberapa ada audio steering switch di sini untuk pengaturan audio, kemudian MID, angkat telepon, tutup telepon, kemudian ini instrumen cluster seperti ini, digital, oke. Nah, tidak terlalu spesial sih untuk instrumen clusternya. Kemudian di bagian sini dia ada untuk pengaturan electronic stability control, kemudian kecerahan lampu, parking sensor, kemudian pengaturan MID, lalu kecerahan instrumen cluster bisa diatur dari sini. Kemudian juga ada, oh ini pelipatan spion ada di sini ternyata. Tuh. Tak pikir ada di door trim, ternyata terpisah di sini ya. Dan ada 3 slot kosong di sini. Oke, transmisi dia memakai CVT dengan G shift type ya. Karena bentuknya G seperti itu. Untuk akomodasi dia tersedia beberapa laci penyimpanan terbuka dan tertutup di sini tertutup. Soft opening, kemudian door pocket, side pocket, kemudian cup holder di sini tersedia. Bahan dari door trim ini juga cukup oke. Soft material tapi seperti soft murahan gitu. Blue Drew, aksen chrome, aksen kayu. Karena dia premium sound, jadi audionya sangat banyak. Ada 8 speaker di sini dan suaranya itu cukup oke. Tapi ini pengoperasiannya bahasa Jepang, saya agak kurang paham. Takut kena copyright juga, jadi nggak usah kita nyalain deh. Kalian udah tahu sendirilah bedanya premium sound sama yang audio less. Ya, seperti itu. Konsol tengah di sini juga tersedia. Ada 2 cup holder. Bisa dibuka juga di sini. Ya tapi nggak penting lah itu. Tersedia cruise control di sini. Ya. Seperti Camry ya. Memang sih ini mirip-mirip Camry, mesinnya juga mirip Camry. Kita akan bahas mesinnya nanti. Oke. Dan karena ini versi yang no ATPM, dia kadang start stop engine buttonnya ini agak sulit. Jadi kita harus mendekatkan kuncinya ke start stop buttonnya ini agak lama, baru kita pencet dan dia baru nyala seperti itu. Oke sih, cuma itu doang sih. Tapi untuk semuanya di sini oke aja sih. Ya. Sekarang kita beralih ke bagian mesin. Mesinnya ini sama dengan Camry. Dia masih memakai mesin 2400 cc. Kecuali yang udah facelift dia pakai mesin 2500 cc. Ada juga versi yang 3000 cc nya. Mesinnya ini kodenya 2AZFE 2400 cc ya. Tenaganya 170 PS di putaran yang cukup tinggi 6000 rpm. Torsinya 235 Nm di 4000-an rpm. Seperti itu. Dan perlu diingat mobil ini cukup bongsor. Jadi kalau kalian lewat jalan tol atau apa saat ngebut itu otomatis jangan berpikir mobil ini nggak akan limbung. Cukup limbung karena melihat bodi mobilnya yang bongsor seperti itu. Mesin 2400 cc ini sebenarnya nggak irit-irit amat sih ya. Yang 3000 cc juga lebih boros lagi. Konsumsi bahan bakar mobil ini sekitar 10 km per liter
cukup boros. Itu perlu dipikirkan kalau kalian yang mau beli mobil ini. Tapi ya kalau kalian mementingkan gengsi atau apa, cocoklah pakai mobil ini. Kalian punya orang tua, kalian beli mobil ini karena orang tua kan pengen nyaman, ya kan, seperti itu. So far mesin oke. Selama ini mungkin nggak ada kendala sama sekali untuk bagian mesin. Oli juga sudah kita cek dan cukup baik untuk mobil ini, meskipun bekas ya. Ada baret-baret sedikit tapi ya wajar lah pemakaian ya. Namanya juga mobil bekas seperti itu ya. Dia sudah ada peredam untuk kap mesinnya. Cat sudah sewarna bodi hitam seperti itu. Oke. Harga dari yang mesin 2400 cc itu sebenarnya 11-12 dengan yang mesin 3000 cc. Tapi mobil ini yang 2400 cc itu paling dicari. Kenapa? Karena ya orang mungkin ya, gue mau beli Alphard yang rada irit lah, yang 3000 juga boros juga. Ya ini juga sih sama aja borosnya sih. Ya terserah penilaian kalian sih. Intinya yang 2400 cc atau 3000 itu ya masih 11-12 harga bekasnya. Tapi kalau gue merekomendasikan yang ini aja sih. Yang 2400 ini udah cukup seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja video singkat kita tentang Toyota Alphard Primeval Sound 2009 Automatic CVT. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara like dan subscribe. Komentar juga boleh. Oke, gua akan usahakan semua komentar kalian akan gua balas. Dan kebetulan unit yang kita tes ini dijual. Jika kalian berminat, kalian bisa kontak-kontak pada deskripsi yang kita sediakan di bawah. Yakin mobil ini no kendala apapun. Enak, cukup baik, cuman seperti kok ada masalah pada bagian sliding door. Tapi mungkin karena gue awam mungkin ya, padahal gue juga pemain Alphard sih sebenarnya. Ya oke lah seperti itu. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tunggu video kita selanjutnya. Dan gue seluruh kru yang bertugas bersama kameramen kucluk gue yang satu itu, kalian bisa cek di Instagram di bawah ini. Main-main di Instagram kita, For Sale Not Sale, dan salam For Sale Not Sale. Terima kasih.